Tapi dengan teknologi generasi keempat kamera selfie di dalam layar, apakah hasilnya lebih baik? Karena di review gue untuk HP lain sebelumnya cacat guys. Oke, ini dia Nubia Z50 Ultra. Yuk kita kepoin. Tapi sebelumnya kita unboxing dulu si box berwarna dasar hitam ini dengan tulisan Z50. Dan di sebelah kiri kayak gambar bulatan lensa ya. Di bagian sini berwarna dasar merah dengan tulisan Nubia dan di belakang ada berbagai macam fitur di HP ini. Langsung aja kita keletekin plastik luarnya. Ternyata di samping ada tulisan 85 mili dan 35 mili loh. Kayaknya kasih tahu vokaleng kamera HP ini guys. Habis itu pas dibuka langsung disambut sama HP-nya itu sendiri. Terus ada kotak hitam lagi yang isinya SIM ejector yang cukup unik dengan 2 buletan. Buat apa ya? Sisanya kayak biasa, ada kertas-kertas yang jarang dibaca dan case bening cukup keras nih dengan tonjolan keempat sudutnya sebagai penyangga HP. Habis itu ada kotak lagi yang isinya kabel chargeran warna merah Type-C ke Type-C dan kotak terakhir chargeran 80 watt. Dan pas dinyalain langsung dikasih kata mutiara nih, Be Yourself. Dengan OS yang namanya MyOS 13 berbasis Android 13. Habis itu setup kayak biasa, register sidik jari, dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 19,9 GB dari total 256. Termaksud kecil loh size sistem bawaannya ini. Terakhir gue diminta update software hampir 200 MB. Impresi awal gue tentang HP ini, layar lega selega-leganya dengan ukuran 6,8 inch. Didukung bezelnya yang super tipis dan kamera selfie under display. Nanti kita cek ya kemampuan selfie-nya nih dan ada kelihatan lensanya nggak sih di sana. Secara desain dia bener-bener ngotak gitu ya dari berbagai sisi, kecuali sudut-sudutnya yang ada sedikit lengkungan. Berasa kokoh aja sih pegang HP ini, dan kalau dibandingin sama S23 Ultra cukup mirip secara ukuran. Tapi feel genggam jelas enakan Samsung karena ada sedikit lengkungan. Di bagian belakang HP ini matte finish ya yang ada tekstur bintik-bintik dan bebas dari jiplakan sidik jari. Keren kok. Untuk kamera modulnya cukup gede yang dibagi jadi 2 bagian. Untuk atasnya lebih glossy gitu dia yang magnet jiplakan sidik jari. Dan bagian bawah itu sama kayak bodinya. Habis itu ada 2 bulatan gede yang dikelilingi ring warna merah. Terus ada 1 lensa lagi dan terakhir flash bullet yang cukup terang. Oh ya, bezelnya ini punya ukuran cuma 1,48 mili ya di bagian sampingnya. Yang artinya kalau dibandingin sama rumor iPhone 15 yang katanya punya bezel tertipis di dunia, 1,5 mili masih kalah sama HP ini. Di sebelah kanan HP ini ada slider buat mute, pindah kamera, atau gaming. Habis itu ada volume button dan tombol power yang warna merah. Di sebelah kiri kosong, di atas ada mic, lubang speaker, dan infrared. Dan terakhir di bagian bawahnya nih ada lubang speaker lagi, port Type-C, dan 2 SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Menurut gua HP ini lebih ke HP cowok nggak sih? Karena minim lengkungan dan desainnya cukup tegas. Untuk beratnya sekitar 228 gram dengan tebal 8,3 mili. Lanjut kita ke spesifikasinya, mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,8 inch AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Dan touch samplingnya itu cukup tinggi loh, di 960 Hz. Dari sisi performa sudah pakai chipset terbaru dan termuktahir dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Untuk benchmarknya kalian bisa langsung lihat nih, ada Antutu, Geekbench 6, dan 3D Mark. Oh iya, kapasitas baterainya itu 5000 mAh yang support 80 watt fast charging. Buat kamera, dia punya 64 megapiksel lensa utama ber-OIS dengan focal length 35 mili. Habis itu 64 megapiksel tele, 85 mili ber-OIS juga, dan 50 megapiksel ultra wide yang merangkap sebagai makro yang berautofokus. Untuk kamera depan, ini dia under display kamera dengan 16 megapiksel yang kalau dilihat cukup baik disembunyiin di dalam layar. Gue coba dari beberapa angle dan ganti wallpaper juga, dan overall cukup baik ya dalam menyamarkan kamera selfie-nya. Cuma dengan angle yang pas nih, misalnya di bawah sinar matahari langsung gini, samar-samar bisa kelihatan lensanya. Kayaknya teknologi kamera under display ini makin lama makin baik ya. Khususnya di Nubia Z50 Ultra ini. Bikin pengalaman nonton ataupun ngegamenya enak banget. Isinya layar semua. Tapi gimana hasil kameranya? Nanti kita ulas di bagian sampel foto dan video. Sisanya HP ini udah dual 5G stereo speaker yang support Snapdragon Sound, infrared, dan lain sebagainya. Ya,
untuk gaming gak usah diragukan lagi ya, karena ini perusahaan yang sama dengan si pembuat HP gaming favorit gua, yaitu Red Magic. Makanya bisa dapat performance gaming yang tinggi. Untuk Genshin Impact highest 60 FPS, dapat rata-rata di 59,6 untuk main selama 20 menit dengan baterai berkurang 13%. Suhunya cukup panas ya, ada di 43,8 derajat, tapi belum sampai yang panas banget. Untuk settingan game lain, sayangnya masih belum kebuka full nih. Mobile Legends di High Ultra, sedangkan PUBG HDR Smooth Extreme. Jelas ini bukan karena HP-nya ya, tapi emang belum kebuka aja settingannya. Buat gaming mode-nya sendiri termasuk standar sih, ada performance mode yang mana Eco, Balance, Rise. Terus informasi kayak FPS gitu-gitu ada, record screen dan lainnya. Yang paling menarik di sini tuh ada fitur charge bypass ya, yang artinya saat aktif, aliran listrik yang masuk itu langsung dipakai buat jalanin HP-nya. Jadi nggak isi baterai dulu, sehingga baterai HP-nya jadi lebih awet. Langsung aja kita ke bagian yang paling menarik, yaitu kualitas kamera selfie under display-nya. Dan jawabannya masih kurang guys. Fotonya soft banget, kayak lukisan cat air gitu, dan buram juga. Cuma ya wajar sih ya, karena emang kan ketutupan layar lagi. Kalau malam lebih, kalian bisa lihat sendiri nanti deh. Oke guys, ini adalah screen recording untuk kamera depannya. Dan kalau kalian lihat kayak gambar kristal-kristal gitu, emang ini tipikal kamera selfie under display ya. Nih kalau kita cekrekin, ini emang kelihatan buram gitu ya, emang kayak begitu guys. Apalagi kalau di belakang ada cahaya terang, terlihat lebih buram. Dan gue pastiin juga nih ya, kalau lensanya udah dibersihin sebelum direkam. Coba sekali lagi nih kita ambil fotonya. Dan ini gue bandingin sama kamera selfie normal di S23 Ultra. Beda jauh kan? Tapi selain itu, untuk kualitas kamera belakangnya udah oke kok. Warnanya pas, mendekati natural, dan dynamic range-nya juga cukup oke. Yang gua suka sih hasil portraitnya, bagus ini, tajam dan warnanya lebih keluar. Untuk resolusi video kamera belakang, dia bisa shoot 8K dan 4K 120 fps. Gile, yang mana kita bisa slow sampai 25% yang menghasilkan gambar slow ini tapi tetap smooth ya, kayak gini guys. Dan ini bukan slow-mo ya, jalaninnya bener-bener di mode video. Kalau buat slow-mo sendiri, dia bisa sampai 1920 fps. Sedangkan kamera depannya kayak biasa nih, mentok di 1080p 30 fps aja. Terus ini cukup beda dari kamera app kebanyakan, yaitu tampilan lensanya yang pakai focal length, yaitu 14 mili, 35, 50, 85, dan 170 mili. Untuk zoom mentoknya itu dia bisa sampai 1000 mili ya, atau 30 kali zoom untuk foto. Di samping itu mode-modenya banyak bener deh. Bisa shoot bulan, astrografi. Ya itulah maksudnya. Dan macam-macam. Kalian bisa lihat di sini nih. Total mungkin ada 30-an mode lebih kali ya. Termasuk yang standar-standar kayak foto, video, night, dan portrait. HP ini punya dua warna ya. Ada yang hitam sama yang silvernya nih. Plus dia punya edisi spesial namanya Starry Sky. Buat harganya sendiri mulai dari 8,9 juta buat yang 8 plus 256 sampai 13,3 juta. Buat varian 16 GB dengan storage 1 tera. Gile, nggak mau kalah sama iPhone dan Samsung nih untuk storage maksimumnya. Ih bang, emang ada yang mau beli kalau hasil kamera depannya jelek itu? Dibuat selfie kotak-kotak, dibuat video buram. Ada banget sih, karena menurut sotoynya gua, walaupun hasil kamera selfie-nya dikorbanin, tapi sebagai imbalan yang didapat adalah punya layar bersih yang bikin pengalaman ngegame dan nonton di HP ini paling juara. Ditambah performance-nya yang juga nggak main-main ya, kamera belakangnya pun juga oke. Gimana, setuju nggak? Coba gini, sekarang kalau misalnya teman-teman ada uangnya nih, apakah kalian tim yang bakal sikat HP ini? Atau Enggak lah bang, gue tetap butuh hasil kamera selfie yang bagus. Nggak masalah kalau ada kelihatan kamera selfie-nya. coba kasih tahu ya guys, biar gue bisa buktiin nih kalau sotoynya gue tadi itu bener apa enggak. Oke, makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa bantu like video ini ya. Bye-bye.